tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Ku tahu kau besertaku. Siapa Yesus kita? Yesus, jaminan hidupku. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Yes, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau jaminan kehidupan kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari semuanya katakan amin. Yes. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Buat kalian yang pengen main TikTok, ditahan dulu. Soalnya sebentar lagi kita bakalan dengerin pengumuman terus. Oke guys, di sini aku bakal bawain beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah Teens Online Service Alpha Omega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang berikutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church di bawah ini. Dan pengumuman yang terakhir, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oh ya guys, dan jangan lupa buat like, comment, subscribe video Alpha Omega Church kalau kalian suka dan merasa terberkati. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. See you, God bless you guys. Halo semua teman-teman, how are you guys? What's up minggu ini? All well? Praying that all of you are doing so well this week. This month we are talking about something so interesting tentang the Bible, tentang Alkitab. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang gini, gimana Alkitab, how's the Bible relate to our life? Bagaimana Alkitab itu relate dengan kehidupan kita. So I want to welcome yang lama yang baru. Kalau teman-teman yang Kristen atau bukan Kristen sekalipun lagi nonton ini dan kamu pernah nanya gini, Alkitab apa sih relevansinya buat hidupku? So ini yang akan kita obrolin hari ini.
Nah, ide ini muncul dari pertanyaan teman-teman di Komsel, di kelompok-kelompok komunitas kita ya. Ada beberapa pertanyaan yang menarik dan ini akan kita bahas dalam 1 bulan ini. Well, sebelum kita masuk ada 2 pengumuman. Yang pertama adalah gini, jangan lupa Sound of Praise anniversary yang ke-10, Sound of Praise X tanggal 25 November akan live streaming di YouTube. Kalian bisa nonton bareng-bareng. Bahkan teman-teman yang muda-muda, you can get involved, join maybe the choir atau backup singers or media or decor or anything. You can join, bisa kontak aku langsung atau bisa kontak Evan atau bisa kontak Ko Adi atau bisa kontak Kak Musa atau Gloria atau siapapun. You can contact all the youth leaders around Alpha Omega Church. Dan yang kedua adalah gini, bagi teman-teman yang belum isi questionnaire, tolong jangan lupa isi questionnaire sebelum tanggal 10 November. Karena apa? Kita kepingin tahu topik apa yang kalian kepingin dengar di 2021. Kemudian pertanyaan apa tentang Tuhan yang kalian kepingin pelajarin bersama atau mau dengar di 2021. Nah, teman-temanmu yang gak gereja kira-kira punya pertanyaan apa dan pingin gereja kita ngebahas apa di 2021. So, jangan lupa isi questionnaire-nya supaya kita bisa bertemu bersama, learning together and discover it together. Dan hari ini kita ngebahas tentang gini, gimana Alkitab relate dengan hidup kita. How the Bible can relate to our life. Banyak pertanyaan yang menarik gini sih. Perjanjian lama itu masih perlu nggak sih? Kalau mungkin teman-teman pernah mikir gitu ya. Seberapa banyak sih kita tuh perlu baca perjanjian lama gitu? Atau sebagian teman-teman yang mungkin dengar cerita sekolah minggu atau you read it on your own. Kalian tanya gini, kok di perjanjian lama banyak kekerasan ya? Atau kok banyak orang Kristen yang suka pakai ayat dengan sembarangan atau salah dan ngawur gitu. Atau mungkin juga pertanyaannya gini, kenapa di Alkitab juga banyak kayak persembahan-persembahan potong-potong gini, kemudian di persembahan-persembahan kayak cult gitu kan. Apakah perjanjian lama dan lain sebagainya itu masih relevan? Nah, itu pertanyaan yang bagus dan banyak banget. Dan jujur aja gini, nggak semua pertanyaan itu ada jawaban clear-nya. Tapi nggak apa-apa, it's okay to ask. Nah, di Alpha Omega Church, it's very okay to ask. Dan kalau kita orang yang nggak tahu jawabannya, it's okay untuk bisa jawab gini. Belum tahu atau nggak tahu, it's okay juga. Karena apa? Di Alpha Omega Church in this home, kita growing and learning together bersama. Nah, ada satu tag hari ini. Di Alkitab gini, Tuhan beritahu semua yang kita perlu tahu, tapi tidak semua yang kita mau tahu. Aku ulangi lagi ya, ini tag kita hari ini. You maybe wanna write down or take pictures, or boleh nggak ketik di kolom komen supaya aku bisa tahu teman-teman engaging dengan pembahasan hari ini. Ya, di Alkitab kita gini, Tuhan beritahu semua yang kita perlu tahu, tapi tidak semua yang kita mau tahu. Nah, mungkin gini, sebagian kita sampai mati mungkin. Honestly, man, nggak semua pertanyaan kita terjawab. Tapi, perhatikan gini. Proses mencari jawaban itu yang dapat membuat kita mendekat sama Tuhan itu yang lebih penting. Proses mencari jawaban itu yang dapat membuat kita mendekat sama Tuhan, that is very important. Valuable questions and valuable proses dalam kehidupan kita. Yuk kita ngobrol-ngobrol dikit yuk. Sebelum kita masuk aplikasi. Nih contoh nih ya, pertanyaan gini. Taurat di perjanjian lama. Kenapa sih perlu Taurat? Untuk apa sih Taurat? Mungkin teman-teman juga pernah dengar debat gitu ya. Taurat itu udah usang gitu ya. Sekarang udah perjanjian baru dan lain sebagainya. Nah, aku ceritain ya, kenapa kok dulu Tuhan kasih Taurat. Supaya paham ya. Simple aja gini. Di Alkitab itu diceritain Tuhan pilih Abraham. Kemudian dia pilih Israel untuk apa? Dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan buat perjanjian. Dalam bahasa gerejanya gini, covenant. Ini inisiatif cintanya Tuhan, kemauannya Tuhan, bukan karena baiknya Israel atau Abraham, tapi karena kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian setelah Tuhan bikin covenant ini, perjanjian cinta ini,
Dia juga buat ini, peraturan. Yang kita semua taunya gini, yang gereja lama kamu taunya gini, Taurat atau law dalam bahasa Inggrisnya. So, dalam covenant itu disertai dengan law. Supaya apa? Orang Israel hidup sesuai dengan ini, jalannya Tuhan. Walaupun dalam prosesnya gini, manusia sering khianati Tuhan ya. Kemudian ada kayak resikonya, konsekuensi dari dosa ya. Kemudian Tuhan pulihkan lagi, Israelnya nakal lagi, kemudian dididik lagi, sampai Tuhan harus kirim mulai nabi, hakim, raja. Semuanya itu untuk apa? Untuk mengarahkan orang-orang Israel, orangnya Tuhan, yang Tuhan udah bikin covenant of love dengan mereka ini, supaya orang-orang ini hidup sesuai dengan jalannya Tuhan. Sehingga kenapa sih Taurat? Untuk apa sih Taurat? Gini, Taurat itu baik loh, untuk menyatakan hikmat Tuhan. Tapi juga gini, menyatakan apa? Siap-siap ya. Menyatakan ini, ketidakmampuan kita manusia menjadi partner Tuhan yang setia. Oleh sebab itu kita selalu perlu kasih karunia-Nya. Benar gak? Taurat itu baik. Itu menyatakan apa? Hikmat Tuhan. Hebat banget Tuhan tuh, disiplin banget, detail banget. Tapi juga menyatakan apa? Ini loh, ketidakmampuan kamu, ketidakmampuanku, ketidakmampuan kita manusia jadi partner Tuhan yang setia. Tapi untungnya gini, walaupun kita gak setia, Tuhan tetap setia. Benar gak? Walaupun seringkali kita melupakan Tuhan, Tuhan gak ngelupain kita. So, kita perlu kasih karunia-Nya. Nah, bicara tentang Taurat nih ya. Taurat itu banyak hal-hal seru sih. Termasuk kan gini, ada peraturan, termasuk di zaman perjanjian lama ya. Kenapa zaman perjanjian lama itu pakaian itu ditentuin loh. Harus berapa layer kainnya. Kainnya harus kain seperti apa aja. Sebagian kamu gini, waktu baca ini aku nggak ngerti nih maksudnya apa sih, kenapa sih gitu. Simple aja aku kasih tahu. Untuk nunjukin ini loh, hikmat dan kreativitas Tuhan. Apa relevansinya buat hidup kita? Karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Tuhan, maka kita juga punya hikmat dan kreativitas yang sama. Kalau kamu merasa kamu nggak punya, kamu bisa minta sama Tuhan. Karena apa? Dia Tuhan yang ciptakan kita serupa dengan gambarnya. Keren nggak sih? Ya, sehingga kalau tanya kenapa sih Taurat? Itu untuk nunjukin sih hikmat Tuhan, dan juga nunjukin gini loh, kita ini nggak mampu jadi partner Tuhan yang setia, tapi kita bersyukur ada kasih setianya yang memampukan kamu dan aku. Nah, ini pertanyaan lagi nih ya, yang B ya, yang B nih, pertanyaan selanjutnya nih. Di zaman perjanjian lama itu kok banyak ya kayak sacrifice, offering, it's like a cult gitu loh. Nah, kalau aku boleh cerita gini, simple aja. Kenapa? Why? Karena gini, sacrifice itu ritual symbol yang relating, connecting antara gini, between man, manusia, and God. Kenapa perlu itu? Karena gini, kita itu immortal, kita mortal. Kita manusia biasa, Tuhan itu luar biasa. Kita terbatas, dia nggak terbatas. Kita ini ciptaan yang cuma 70 tahun, 80 tahun di dunia ini. Tuhan itu nggak ada batasnya, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Dia itu kekekalan. Kita mortal, dia immortal. Nah, kita yang mortal kan nggak bisa naik tuh ke Tuhan yang immortal. Kita yang mortal nggak bisa ngedeketin Tuhan yang immortal. Nah, binatang yang murni, yang tidak bercacat celah, itu simbol. Gantikan kita manusia untuk apa? Mendekat sama Tuhan. Tujuannya apa? Menutupi dosa kita supaya kita tahu. It was a symbol untuk kasih tahu bahwa gini, kita bisa diterima oleh Tuhan. Karena ada pengorbanan binatang yang nggak bercacat celah, yang murni, yang nggak rusak, yang nggak jelek, yang the best of the best. Maka orang di zaman itu bisa tahu kalau dia itu diterima oleh Tuhan. Yang buat kita hari ini akhirnya adalah gini, lebih powerful lagi daripada binatang adalah gini. Karena kan nggak ada korban binatang yang bisa selesaikan urusan dosa manusia. Akhirnya Yesus, dia jadi anak domba yang apa? Dikorbankan. Jadi korban sejati. Satu kali selama-lamanya dia mati di atas kayu salib. Gantikan semua binatang-binatang itu. Come on. Supaya dosamu, dosaku, dosa orang yang akan datang, dosa masa lampau, itu bisa diampuni karena apa? Tuhan
jadi korban sejati menghubungkan kita kembali kepada Bapa. Luar biasa ya. Kalau kamu sangat diberkati dengan konsep ini, kenapa nggak ketik ini? Thank you Jesus. Come on, kamu mau ketik ini supaya aku juga tahu kalian ngikutin apa enggak, oke? Nah, ini selanjutnya nih ada orang juga banyak, teman-teman juga banyak tanya gini. Apa Tuhan di perjanjian baru itu lebih baik daripada Tuhan di perjanjian lama? Kok kesannya gini, Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang suka marah-marah banget. Kirim hujan lebat, tenggelamin manusia. Tapi di perjanjian baru tuh kok dia kayak Tuhan yang nice banget ya. Nah, kita perlu tahu gini sama-sama teman-teman. Perjanjian kasih Tuhan tadi, covenant of God atas Abraham dan Israel itu nggak berubah. Bahkan gini, digenapi di perjanjian baru. Yesus itu menggenapkan janjinya dan semua peraturan itu di dalam dirinya. Dia sempurnakan dalam 2 hal simple aja. In 2 simple things. Yaitu gini, love your God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Kemudian gini, love others as yourself. Itu aja. Nah, di zaman perjanjian lama ya, ada more than 600 laws. Lebih dari 600 peraturan Taurat itu yang tertulis dan dipelajari. Dan yang nggak tertulis, yang unknown, yang nggak tertemukan mungkin juga lebih banyak lagi. Tapi Yesus sempurnakan itu, dia genapi dan dia beri kita 2 peraturan yang powerful. Simple, tapi ini powerful. Apa sih? Love God and love others. Love God and love others. If you're following Jesus, this is 2 commandments aja. Love God and love others. Well, the reason God calls you, alasannya kita dipanggil Tuhan, itu bukan untuk kaya, bukan untuk supaya lebih diberkati. Tuhan ngerti kok memberkati kita. Tapi the reason He calls us, and the reason we believe in Jesus, karena Dia suruh kita gini, love God and love others. Berat nggak sih? Ini berat juga loh. Karena gini, love others artinya gini, loving all others of all of the time. Aku ulangi ya. Loving others artinya gini, loving all others all of the time. Ngasihin banyak orang setiap waktu, termasuk gini, termasuk ini ya, netizen yang kita nggak suka di internet. Termasuk gini, teman-teman di games yang suka ngebully dan omongannya jelek-jelek towards you. Atau gini, orang yang maybe always disagree with you. Atau your friends or your siblings yang always annoying you. Atau family member that always makes you bad mood. Bete banget. Tapi berarti gini, love is a verb. Love is a verb, artinya gini, mentalitasnya adalah gini, others first, orang lain lebih dulu. And when we do that, upon the love of God, it will change the whole world. Nah, sehingga kalau mau ngapa-ngapain ya, karena kita following Jesus and He's instructing us, love God, love others. Sehingga everything we do, pertanyaannya gini, is this loving? If it's not loving, kalau nggak loving, don't do it. Kayak perzinahan, seks bebas, mikirin kotor teman kita gitu kan, pembunuhan, lying. That's all not loving, so don't do it. Nah, so itu yang aku bisa jawab untuk teman-teman ketika mungkin kalian tanya apakah Tuhan di perjanjian baru lebih baik dari Tuhan di perjanjian lama. Nah, sehingga dari hal-hal yang ditanyain ini, apa sih aplikasinya? Apa relevansinya buat hidupku? Kita udah lihat tadi itu Taurat di perjanjian lama, sacrificing di perjanjian lama, is God of the New Testament better than the Old Testament? Well, kita udah discover itu, sehingga pertanyaan gini, how does it relate to our life? Apa relevansinya buat hidupku? Yang pertama adalah gini, everything in the Bible itu kasih tahu tentang kita gini, who God is for us. Kalau kita baca Alkitab keseluruhan, I hope you do. Jadi jangan cuma tanya-tanya tentang Tuhan tapi nggak mau belajar dan nggak mau ngebaca tentang Dia gitu. Tapi ketika kita baca tentang Tuhan di Alkitab secara keseluruhan, kita bisa ambil kesimpulan gini, God keeps His promises loh. Keren loh Tuhan.
He is trustworthy. Dapat diandalkan, dapat dipercaya. He is very just. And He's very, 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 very loving. Kalau kita understanding the whole grace and mercy of God in the whole Bible, kita akan berkata gini, wow, Tuhan ini tuh loving banget ya. Nah, pasti gini, kamu tanya, ada nggak sih hal-hal yang masih belum jelas? Ya pasti dong. Tapi sekali lagi, pertanyaan dapat mengarahkan kita mendekat kepada Dia yang adalah jawaban dari segala-galanya. Aku ulangi ya, pertanyaan dapat mengarahkan kita mendekat kepada Dia yang adalah jawaban dari segala-galanya. And it's okay to ask di Alpha Omega Church, you can ask. Bahkan kalau kamu nggak tahu jawabannya, you can say, I don't know. It's okay, karena di sini, in this home, we grow together. Dan ini tag kita hari ini di Alkitab, Tuhan beritahu semua yang kita perlu tahu, tapi tidak semua yang kita mau tahu. Is that okay ya? Aku ulangi lagi di Alkitab, Tuhan beritahu semua yang kita perlu tahu, tapi tidak semua yang kita mau tahu. Mungkin sebagian kita sampai kita mati. Nggak semua pertanyaan kita akan terjawab. Tapi proses mencari jawaban itu yang dapat membuat kita mendekat sama Tuhan, itu yang terpenting. Nah, yang kedua, aplikasinya apa sih? The whole thing in the Bible, yang buruk, yang baik, dan lain sebagainya. Karena gini, nggak semua contoh Alkitab baik, bener nggak? Nggak semua contoh Alkitab baik. Kalau kamu ngedengerin yang devotional minutes di AOC ya, yang tentang salah paham dengan Alkitab, kita lihat kok, nggak semua contoh di Alkitab baik. Bener nggak? Yes. Tapi itu diizinkan ada di sana untuk bantu kita ini loh. Lihat realita hidup kita. Supaya kita bisa apa? Belajar. So gini, don't confuse what's for learning with what's for living. Jangan bingung apa yang untuk belajar dan apa yang untuk dihidupi. Kalau kita lihat kesalahan orang di Alkitab, belajar dari mereka, jangan dihidupin. Jangan ditiru gaya hidupnya, bisa ngikutinya. Don't confuse what's for learning with what's for living. Simple aja. Ini yang ketiga, aplikasinya apa nih? Kalau yang pertama, aplikasinya tadi, all the things in the Bible. Kasih tahu kita who God is for us. Dan yang kedua, kita bisa belajar gini, for learning or for living. Don't confuse what's for learning with what's for living. Yang ketiga adalah gini, trust Him unconditionally. Kenapa saya harus percaya Alkitab? Yesus aja confirm kok. Dia confirm di dalam Alkitab bahwa firman itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17, dia bilang gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jesus confirms that. Faith and truth is gonna be powerful. So, be clear ya, when you know the Bible, kita tahu kebenaran itu bukan untuk kayak menang argumen, untuk membenarkan diri, atau membenarkan keinginan kita, atau untuk senjata melukai orang lain. Sorry ya, kadang teman-teman yang nggak Kristen, kadang pendeta itu bisa pakai kebenaran untuk kayak jatuhin orang lain atau pendeta lain. Tapi izinkan kebenaran itu apa? Menegur kita, mendorong kita, mentransformasi kita semakin sama seperti Yesus. So trust Him unconditionally. Ketika setan menggoda Yesus, hati-hati loh. Setan tahu Alkitab. Dia goda Yesus, dia kutip apa? Mazmur 91. Serius. Tapi untungnya gini, Yesus juga respon dengan firman. He responds with the words of God also. Nah, saya cuma ingin mengakhiri pembahasan hari ini ada dengan satu cerita. Saya mendengar sebuah kesaksian. Ada satu prajurit di Amerika, dia pulang perang. Dan ketika pulang perang, mental dia itu benar-benar ter-affected by the war, the noise of bullet, the terror yang dia alamin. Sehingga setiap dia tidur, selalu mimpi tentang teror-teror. The fear, the worry, the anxiety. Dia sampai jadi orang yang very, very confused dengan dirinya. Dia nggak bisa jadi suami yang maksimal, nggak bisa jadi ayah yang maksimal. Kayak rasanya terkejar teror, padahal dia udah di rumahnya, in the comfort zone. Nah, dalam momen kegelapan itu, di handphone dia,
sama istrinya di-downloadin the YouVersion Bible. Yang Holy Bible elektronik itu. Nah, kemudian dia sambil jalan pagi dia lihat itu. Tapi karena dia tuh pikirannya itu udah benar-benar kacau, dia merasa dia ada di lowest of the lowest level dalam hidupnya, dia merasa ada in the deepest level dalam kehidupannya, sehingga tahu yang dia lakuin apa? Dia lihat loh, ini kan bisa di audio ya. Sehingga dia listen to the audio Bible. Tahu nggak yang dia lakuin sambil jalan pagi, dengar audio Bible, jalan pagi, dengar audio Bible. Lama-lama dia ngalamin gini. Jiwanya itu berubah. Dia mengalami in the spirit. Spiritnya, karena manusia itu kan dari tubuh, jiwa, dan roh. In the spirit, he felt something is different and changing. Jiwanya merasa set free. Kemudian dia merasa gini, release dari fear, being released, terlepas dari worry-nya, dari anxiety-nya, sampai dia merasa gini, hidupnya tuh berubah. Dia lebih nice sama istrinya, lebih nice sama anak-anaknya. Dia nggak merasa under terror all the time. Dan tahu nggak, hanya dengerin audio Bible, dia ngalamin apa? Kesembuhan emosi, kesembuhan jiwa, termasuk kesembuhan fisiknya. Waktu he is in the lowest level of life, Yesus muncul dalam hal yang paling powerful melalui apa? Firman. So di akhir pembahasan ini, bagi kita yang mungkin selalu mempertanyakan Tuhan. Well, di Alkitab, Tuhan beritahu semua yang kita perlu tahu, tapi tidak semua yang kita mau tahu. So how does the Bible relate to my life? 3 aplikasi. Everything in the Bible tell us tentang apa? Yang pertama, who God is for us. Yang kedua, kita bisa ambil ini, for learning or for living. Don't confuse what's for learning with what's for living. Yang ketiga adalah gini, you can trust Him unconditionally. Karena faith and truth, iman dan kebenaran firman, it's gonna be powerful. It can heal you, it can change you, it can transform you to be more like Jesus, loving God more, loving people more, and blessing the world. So thank you for today, guys. See you next week di pembahasan kita ngobrol tentang Alkitab yang lebih seru, lebih menarik lagi. See you and God bless you guys.